Luar biasa. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah, pagi yang baik, pagi yang penuh dengan sukacita bagi kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh kembali bangun, kami dalam keadaan yang sehat dan baik Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami percaya bahwa kebaikan Tuhan terus melingkupi kami semua di tempat ini. Kami percaya ada urapan Tuhan yang boleh turun bagi kami di tempat ini pada pagi hari ini. Saat ini kami menyiapkan hati kami Tuhan. Kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Selain Engkau tiada yang lain. Hanya Tuhan kami yang besar. Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya ada pemulihan, kelepasan. Setiap hati yang terluka boleh dipulihkan di dalam nama Yesus. Setiap yang sakit dengan berbeban berat, dia akan kembali dengan penuh sukacita. Setiap yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Iman kami berkata demikian karena kami percaya penuh kepada Engkau Tuhan. Dari saat ini sampai selamanya kami percaya Engkau Tuhan kami. Sekalipun kami mengalami banyak hal, tapi kami akan tetap memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya boleh sama-sama kita katakan amin. Kita mau bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu
melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, amin. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Engkau sungguh besar Tuhan. Engkau sungguh ajaib. Hey, oh. Kita berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Amin. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Say, great is our God. Haleluya. Yes. Allah kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Dia tidak terbatas. Yes. Kita punya Allah yang tidak tertandingi. Mari naikkan syukurmu bagi Dia. Amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhan.
jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tidak ada. Tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kami berkata dengan iman kami bahwa Engkau Allah yang tidak tertanding. Tidak ada ilah-ilah lain selain Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Amin. Dan kami menerima kuasa dari Allah kami yang tidak tertanding. Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Sama-sama kita nyanyikan dengan iman kita. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang dahsyat. Wow, Bapak Ibu boleh duduk kembali. Selalu ada roh yang menyala-nyala saat kita memuji Tuhan. Amin. Itu karena kita semua mengalami setiap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu boleh menyiapkan diri Bapak Ibu.
Kami buka hati kami untuk setiap lawatan Tuhan. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha, yes, Lord, and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Say it again. You are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. Amen. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We worship you. We give you all the glory.
We give you Amin. the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. We give you all the glory. We worship you. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Henaralabaya shekiaralabaya say. Honaralabaya say. Hinaralabaya kiaralabaya shekiaralabaya say. Hinaralabaya kiaralabaya shekiaralabaya say. Hinaralabaya say. Honaralabaya kiaralabaya say. Hinaralabaya kiaralabaya shekiaralabaya say. Hinaralabaya kiaralabaya shekiaralabaya. Hinaralabaya naikkan penyembahanmu bagi Dia. Hinaralabayase. Hiralabayase. 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 We worship you, Lord.
Prince of Peace, our Father, our healer. Haleluya. Engkau besar Tuhan. Engkau dahsyat. Engkau ajaib. Engkau penolong kami. Amin. Amin. Oh, hallelujah. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you, yes. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Amen. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship
Ya Tuhan, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan sebab Engkau Allah yang layak kami sembah. Kemuliaan-Mu Tuhan menyertai kami. Pagi hari ini kami mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan, biar Engkau yang memimpin kami. Roh Kudus yang memberikan pengetahuan bagi kami untuk mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Setiap firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua kita yang hadir di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu kebudayaan di tempat ini. Bangkit dari kursi dan kita kasih salam buat saudara-saudara kita yang lain ya. Nah, budaya ini gak boleh lupa. Ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Ya, silakan duduk. Ya. Sebuah kebudayaan yang harus selalu kita bangun ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kepercayaan buat saya untuk bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara. Dan itu adalah suatu kehormatan. Saya akan menggunakan sebaik mungkin. Ya. Hari ini kita bertepatan dengan Hari Pentakosta. Ya. Hari Pentakosta. Kita akan baca di dalam bacaan kita di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Saya minta Kak Noel ditampilkan ayatnya. Kita akan baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene,
pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, ada dua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi untuk menggunakan pas hari-hari besar bangsa Yahudi. Ya, satu Paskah, yang kedua Pentakosta. Paskah ini ada sebelum Tuhan Yesus disalibkan sudah ada, yaitu waktu itu Paskah itu memperingati ketika bangsa Israel di tanah Mesir waktu itu, lalu ada pembunuhan anak-anak sulung, ya, dan barang siapa mengoleskan darah di ambang pintu, maka anak sulung itu tidak mati, dan itu terjadi. Semua anak-anak sulung yang ada di anak-anak sulung dari orang-orang Yahudi, mereka tidak mati karena ada darah domba yang dioleskan di ambang pintu. Tetapi untuk yang lain, orang-orang Mesir, semua anak sulungnya mati sampai ke anak Firaun pun mati, nggak ada yang kebal, ya. Dan yang kedua adalah Pentakosta. Pentakosta itu hari peringatan di mana bangsa Israel memperingati hari pasca panen. Ya, pasca panen, jadi setelah panen raya mereka mengadakan pesta. Jadi memang dalam acara-acara seperti itu, dalam acara-acara ya kan hari-hari besar begitu mereka berkumpul, ya. Apalagi habis pesta, ya. Hasil panennya banyak, melimpah, sukacita. Yang penting ngumpul dulu, ya kan. Makan nggak makan asal kumpul. Nah, nggak tahu tujuan mereka mau kumpul, yang penting mereka bersuka-suka, bersukacita, bersenang-senang, pesta, ya. Nah, demikian juga pada saat Pentakosta pada waktu itu, padahal sebelumnya Tuhan Yesus nggak pernah mengatakan bahwa, nggak pernah memberitahukan kepada murid-murid bahwa nanti akan pencurahan Roh Kudus akan terjadi pada saat Pentakosta, nggak ada, ya. Saya coba cari nggak ada itu. Mungkin kalau ada yang nemu bisa kasih tahu saya, ya. Nah, Tuhan Yesus cuma pesan begini, jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu akan, kalau Yohanes membaptis dengan air, maka kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, dengan Roh, ya kan. Lalu nggak bilang lagi kapan saatnya. Tetapi Tuhan izinkan terjadi pada saat orang berkumpul banyak. Ini saya pas bahasa ini, memang cara kerja Tuhan itu hebat, ya. Jadi kita nggak perlu tahu gitu loh. Makanya kadang-kadang kita seringkali ketika kita bertanya memiliki suatu kerinduan atau apa yang akan kita minta sesuatu kepada Tuhan, ya, kita nggak tahu gitu loh, jalan aja. Pada saatnya Tuhan pasti bertindak, Tuhan pasti kerjakan. Itu yang saya nggak pernah dikasih tahu. Kita mungkin orang bilang hidup itu harus punya rencana, tetapi ya memang kita harus punya rencana. Cuman mengalir bersama Tuhan itu luar biasa, ya. Nah, di dalam pertemuan ini, di saat Pentakosta ini, saya bagi ada 3 kelompok orang, ya. Yang pertama, adalah orang-orang percaya yang berkumpul, ya. Lalu yang kedua, orang-orang saleh, ya, orang Yahudi, orang saleh, itu kelompok kedua. Yang ketiga, orang yang asal ikut aja, ya. Mereka nggak tahu, yang penting mereka ngumpul. Tadi saya bilang, yang penting mereka datang
Karena ini ada acaranya seru, rame ya kan. Ada peringatan, ada perayaan, pasti seru-seruan lah. Ada door prize ya kan. Pasti ada, ya kan, ada door prize, ada voucher Indomart gitu. Ya, jadi orang seru, rame gitu kan. Kemarin kita sedang lagi mengadakan casual gathering kan, ya kan. Begitulah kira-kira. Nah, orang ini punya tujuannya masing-masing. Ya, nggak sama. Mereka punya tujuan itu nggak sama satu dengan yang lain. Tetapi saya percaya ketika orang-orang yang murid-murid Tuhan Yesus ini, dia datang dengan satu tujuan, ya, bahwa dia ingin berdampak di tempat itu. Karena sebelumnya mereka sudah selalu berkumpul, ya, bertekun, ya, mereka saling meneguhkan, saling menguatkan, gitu kan. Karena pada saat ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, mereka itu kayak orang yang sudah bapak emaknya nggak ada gitu kan. Jadi aduh gimana ya, dia juga takut juga ya, habis peristiwa di mana Tuhan Yesus disalibkan ya, itu punya rasa ketakutan tersendiri pasti. Tapi mereka saya pikir mereka pasti akan berkumpul di satu tempat. Mereka nggak mencar-mencar tuh, ya kan? Karena kalau rame kan, kalau banyak orang kan keberaniannya beda dengan kalau sendiri-sendiri kan. Ya, lebih berasa lah gitu ya. Kesatuannya lebih berasa. Nah, demikian juga orang-orang saleh yang ada di sana, orang Yahudi yang saleh juga mereka berkumpul sendiri. Kenapa? Karena mereka anggap dia itu udah lebih baik, ya. Dia lebih saleh. Wah, pasti ya cara berjalannya mungkin juga beda, ya kan? Nggak seperti yang lain. Cara ngomongnya juga diatur supaya orang tahu, saya ini orang saleh, kan gitu. Ya kan. Nah, yang ketiga ini yang asal ikut aja. Yang penting dia seru. Ya kan? Nah, ini bebas, dia mau kemana aja boleh. Karena dia nggak datang tanpa beban gitu loh. Dia datang hanya bilang, oh ya udah saya harus ada di sana. Karena ada rame-rame saya mesti ikut. Kalau enggak saya nanti ketinggalan kan gitu. Nah, tapi dikatakan di ayat yang kedua dikatakan bahwa tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya. Ketika datang Roh Kudus, terjadi pencurahan Roh Kudus, akhirnya mereka bingung gitu kan. Ini ada apa? Mungkin ada yang bilang ini ada gempa bumi, ya kan? Karena ini ada angin puting beliung. Karena suasana jadi kacau kan, ya. Dikatakan di sini tampaklah mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Loh, kalau kita melihat seperti ada nyala api terbang, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Ya kan? Kira-kira apa yang terjadi ketika ada api ini terbang, ya? Kalau kita yang saya di Jawa zaman waktu masih kecil dulu gitu ya. Ini ada kemamang gitu. Ya kan? Wah, ini ada apa? Banaspati. Ya benar, ada banaspati. Ini ada apa ini semua kayak gini? Kan gitu. Nah, tapi Roh Kudus yang menyerupai api tadi, dia hinggap di murid-murid Tuhan Yesus. Ya, itu pun udah membuat orang kaget. Dia kok ada api masuk ke situ, tapi dia nggak mati ya. Paling tidak kan ada ini sudah satu peristiwa yang menggemparkan. Ya, nah, pada saat itulah mereka pada bingung dan ada satu kelompok yang mengatakan bahwa di ayat yang ke-13 ya. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya. Sementara ketika para murid Tuhan Yesus udah mereka berbahasa roh ya, karena udah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berbahasa roh, dia ini orang menyindir orang ini mabuk, ya kan? Mabuk oleh anggur. Nah, ketika Roh Kudus
memenuhi kita, ada sesuatu yang terjadi Bapak Ibu. Ya, ada sesuatu yang terjadi. Di dalam Galatia 5 ayat 25 dikatakan di sana bahwa orang yang hidup oleh roh, dia dipimpin oleh roh. Ya. Nah ini yang mesti kita bisa kembangkan, bagaimana kita bisa mengembangkan. Kita yang oleh hidup, yang sudah hidup oleh roh, mesti bisa dipimpin oleh roh. Ya. Setiap kita udah punya Roh Kudus. Setiap kita sudah ada Roh Kudus, karena Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Ya, tinggal bagaimana kita mengaktifasi. Ada yang cara orang masih takut-takut dalam mengaktifasikan roh itu di dalam itu masih takut. Dan kita juga masih dipengaruhi oleh sekeliling kita, kanan kiri kita, bahwa ketika kita berlaku aneh gitu ya, aneh dikit, berbeda dengan yang lain itu rasanya nggak nyaman, ya kan? Nah, tetapi Tuhan juga katakan di dalam Alkitab juga mengatakan di dalam firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 12 ayat 2 bahwa harus berubahlah kamu harus berubah. Ya. Berubah pembaharuan budimu. Mesti ada berubah, jangan serupa dengan dunia ini. Kita enggak boleh serupa dengan dunia ini. Ya. Nah, ketidakserupaan kita dengan dunia ini akan membuat orang melihat bahwa oh iya, ada Tuhan, ada yang beda cara hidup mereka dengan dunia dengan cara hidup kita. Mesti ada perbedaan, tidak boleh sama. Ya, kalau sama aja, maka ya tidak orang tidak akan bisa kenal Tuhan gitu loh. Ya, kan sekarang kan Tuhan nggak datang terus memperkenalkan ini loh saya gitu kan nggak kan. Tapi Tuhan itu kan dikenal melalui kita. Ya, Tuhan itu dikenal melalui cara hidup kita. Sehingga orang bisa mengenal Tuhan, mengenal Yesus di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, ada hal-hal yang harus kita lakukan di dalam ketika kita sudah menerima Roh Kudus, ya. Sudah ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita mesti selalu berada di dalam lingkungan yang sama. Kita gak bisa menyendiri, makanya kita ada care cell ya. Lebih baik kita tinggal di care cell. Artinya kita sering bercare cell lah ya. Karena kalau nggak di dalam care cell, sulit kita bisa dibangun. Roh kita sulit dibangun karena di luar sana yang ada bukan Roh Kudus, tapi Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus hanya ada di lingkungan orang-orang kudus dan kitalah orang-orang kudus. Jadi kita harus selalu berada di dalam komunitas yang sudah diadakan, difasilitasi oleh gereja supaya kita sama-sama bertumbuh. Seperti mereka yang sudah menerima Roh Kudus di saat Pentakosta ya. Mereka juga bertekun di dalam pengajaran para rasul. Di Kisah Rasul yang kedua tadi di ayat 42 bisa ditampilkan. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, ini yang membuat mereka bisa full power. Ya. Kenapa? Mereka ada di dalam, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bersekutu terus. Saling membangun satu dengan yang lain. Kalau kita ini masih ada potensi untuk salah ya. Jalan misalnya, oke, kita udah tahu nih bahwa yang benar itu di ini itu. Tetapi kita masih ada potensi untuk bisa salah. Kenapa? Karena orang di luar kita itu melakukan hal yang sama, bersama-sama orang banyak yang melakukan, sekalipun itu salah, itu bisa menjadi sesuatu yang benar. Ya, sambil contoh begini, kita bohong itu nggak boleh. Tapi karena orang lain mengatakan bahwa bohong untuk kebenaran itu boleh. Dan rata-rata orang banyak melakukan seperti itu, maka kita akan ikut-ikutan. Padahal firman Tuhan mengatakan jelas bahwa
hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Kalau iya katakan iya, kalau enggak katakan enggak. Selebihnya itu dari si jahat. Enggak ada yang abu-abu. Nah, seringkali kita berada di tempat yang abu-abu. Enggak jelas gitu loh. Kayaknya benar, kayaknya baik. Karena kita berada di lingkungan yang salah. Jadi pastikan kita berada di lingkungan yang benar. Kita mundur sedikit, coba kita baca di dalam Kisah 1 ayat 14. Ini juga, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, mereka tetap bertekun, bersekutu sehati. Jadi mari kita sehati. Ya, katakan sama samping kiri kanan, mari kita sehati. Ya, jadi di sini tidak ada perpecahan, tidak ada saling, ya kan, saling mendahului. Sesama anak Tuhan dilarang saling mendahului. Ya, kita sehati, kita harus sehati. Perbedaan ada, iya. Tetapi biarlah perbedaan, jika ada perbedaan, biarlah perbedaan itu kita selesaikan dalam cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, jadi kita tidak memendam-pendam kesalahan ya. Kita tetap bersatu, satu di dalam GBI WTC Kota Wisata. Amin. Iya, maju terus. Berikutnya ayat 47 dari Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Bukankah kita mau di gereja ini ada 500 sepertan? Ya. Kalau kita mau di gereja ini ada 500 separtan, kita tetap bersekutu, bertekun di dalam pengajaran ya. Di dalam pengajaran ketua Kersel sambil memuji Allah dan banyak orang yang lebih suka kepada kita gitu loh. Dengan sikap dan perilaku kita ya. Kan yang kelihatan itu gitu ya kan. Kita bisa ngomong banyak, tapi kalau sikap perilaku kita nggak benar, orang malah kita bisa dicibir orang gitu kan. Bagaimana supaya tiap-tiap hari di gereja ini ada pertambahan ya. Kita mesti ada perubahan sikap, perilaku dan kebiasaan kita. Supaya orang suka kepada kita. Ya. Itulah orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus sanggup, mampu, bisa. Ya. Meninggalkan semua yang buruk. Melakukan semua yang baik. Yang Tuhan kehendaki. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, juga akan merubah keadaan kita. Semua akan berubah. Ya, kita tahu bahwa Petrus, ya, ketika Tuhan Yesus disalibkan, ditangkap, ya, dia sama perempuan pembantunya imam besar aja takut gitu kan. Sebenarnya sih kalau dibilang Petrus menakut enggak juga. Dia itu seorang nelayan, pemberani. Cuman yang pasti takut disakiti ya. Takut disakiti, nanti takut diadili. Kalau pemberani dia pemberani. Melaut dia berani, nangkap ikan dia berani gitu kan. Seorang pelaut itu harus berani, pemberani. Kalau enggak berani jangan ke laut. Nanti kalau ada ombak ya kan udah takut duluan. Nah, ada lagunya kan. Menerjang badai ya kan, nah, di laut ada badai. Jadi harus berani menghadapi badai. Dia pemberani, tetapi ketika dia melihat kondisi saat itu, dia takut. Ya. Tapi ketika dia sudah mendapatkan Roh Kudus, sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, berubah total. Yang dia dibilang bahwa dia bukan orang terpelajar, ya. Tetapi yang
dia biasa-biasa saja, kemudian dia berani berbicara di depan mahkamah agama, di depan orang-orang pintar, di depan orang-orang hebat, bukan orang pintar dukun ya. Gitu, kalau bilang orang pintar nanti dari dukun gitu kan. Ya kan? Orang-orang hebat dia berani. Itu karena kuasa Roh Kudus. Itu karena Roh Kudus yang memampukan mereka Petrus untuk dapat berkata-kata seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu mari kita aktifkan Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan buat kita. Ya. Enggak usah malu-malu, enggak usah takut salah. Orang yang penuh Roh Kudus itu tandanya kan berbahasa roh, ya kan. Kalau berbahasa roh aja takut, malu, ya Tuhan juga akan takut. Tuhan juga akan malu mengakui kita gitu loh. Saya juga dari gereja, bukan gereja langsung di gereja GBI gitu kan. Bukan, tetapi saya dari gereja Jawa ya. Yang ya semuanya diatur ya kan. Kalau lagunya juga ya kan harus diatur gitu kan. Saya nggak dulu juga nggak percaya gitu. Bukan nggak percaya, apaan sih orang bahasa roh gitu kan. Padahal saya suka ikut nih, waktu muda masih ikut KKR gitu. Tapi ketika mulai masuk ke dalam bahasa roh, saya apa sih? Memang harus begitu ya, gitu kan? Saya nggak mau. Saya baru bisa berbahasa roh itu di tahun 2000-an. Padahal saya Kristen nggak dari lahir sih, ya kan? Dari kecil lah, dari sekolah minggu. Karena memang orang tua saya bukan orang Kristen. Jadi saya dari sekolah minggu, kira-kira umur 7-8 tahun lah. Ikut-ikutan ke sekolah minggu, karena kebetulan depan rumah saya itu gereja, jadi saya ikut-ikutan aja gitu kan. Seru gitu, kalau orang Kristen, kalau di Natalan tuh seru, ya kan. Saya suka gitu kan. Jadi dulu saya waktu kecil tuh Lebaran ikut, Natalan ikut. Ya, banyak, saya menang banyak di sini. Saya menang banyak, ya kan. Nah, saya nggak percaya, apaan sih. Padahal waktu itu saya juga ikut persekutuan di gereja Isa Al-Masih. Gereja Isa Al-Masih itu juga gereja yang berbahasa roh juga gitu. Tapi saya nggak mau. Saya ikut pelayan ke sana, saya nggak mau. Tetapi pada saat itu saya waktu itu gereja di Kalimalang ya, baru di situ saya mulai. Dan rasanya memang beda. Kita berdoa dengan bahasa roh itu beda. Karena nggak perlu mikir, ya kan? Dulu kalau saya berdoa mesti mikir dulu apa yang mau saya doakan. Bahkan suatu hari saya disuruh doa syafaat waktu itu ya. Ada Natal umum gitu di gereja. Saya suruh doa syafaat. Saya tulis dulu, gitu kan? Saya tulis dulu. Takutnya nanti nggak tahu apa yang harus kita omongin gitu loh. Akhirnya pas doa saya baca. Untungnya pas itu nggak jatuh ya. Kalau jatuh bingung saya. Kan gitu. Saya tulis dulu. Tapi kalau berdoa dalam bahasa roh itu nggak perlu tulis-tulisan gitu loh. Dan doa berbahasa roh itu roh kita dengan roh Tuhan itu langsung nyambung. Cus, nggak ada penghalang. Ya, kita tahu bahwa doa dalam bahasa roh itu tidak bisa dihalangi oleh siapa. Iblis nggak tahu kata-kata kita. Kita yang ngomong aja kita nggak tahu. Tetapi tahu apa maksud ada apa ya? Apa yang kita pikirkan ini terbayang ada gitu loh. Cuman kita nggak ngerti kan. Nah, itu yang membuat bahwa doa kita itu lebih efektif. Doa kita lebih efektif. Nah, saya bersaksi Bapak Ibu Saudara bahwa kemarin pada waktu doa 10 hari ya, itu sebenarnya ada pergumulan juga. Jadi pergumulannya sih sebenarnya menyenangkan ya kan. Anak saya kan dia mau pindah kerja. Jadi dia udah terima medical check up, udah terima, udah ini kan. Cuman permasalahannya perusahaan lama nggak mau ngelepas gitu. Jadi pertama kali dia janji tanggal 12 Juni ini sudah masuk di tempat kerja baru. Ya kan? Tapi perusahaan lama nggak mau lepas. Sampai dia harus mencari pengganti buat yang ganti yang kerjaan dia.
suruh rekomendasikan orang-orang, sudah direkomendasikan juga sampai hari ini katanya belum ada yang cocok gitu kan. Nah, hingga akhirnya saya dalam pokok doa itu saya tulis loh itu. Itu salah satu pokok doa saya itu. Salah satu pokok doa. Nah, kemarin pas anak saya pulang begini, bilang ternyata di perusahaan baru itu bisa mundur lagi gitu loh. Yang harusnya tanggal 12 dia minta tanggal 3 dan setuju tanggal 3 dan besok hari Senin itu tanda tangan kontrak gitu kan. Nah, itu kan ini hasil dari doa. Hasil dari doa. Ya. Kami sangat bersuka cita lah gitu ya, karena gini, jadi sekarang anak saya mau berkantor di Tamrin ya. Itu saya dulu waktu anak saya ini lulus, saya berangan-angan, siapa ada dari anak saya yang punya kantor di Tamrin kali gitu kan. Ya kan? Wah di Tamrin kan ya tempatnya ya. Waduh, mantap lah gitu kan. Tapi begitu datang kerjanya di pinggiran terus. Ya kan? Aduh nggak nyampe-nyampe. Di Cikarang ya kan. Terus di Bandung juga di pinggiran. Di pinggiran lagi kayak di Bandung itu kayak di Cilengsi aja gitu kan. Sama gitu ya kan. Tapi dan ternyata itulah ya. Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang didoakan dan kita pikirkan. Percaya sama Tuhan. Ya. Dan puji Tuhan, dia besok sudah mulai tanda tangan kontrak gitu kan. Kalau tanda tangan kontrak kan aman lah ya. 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 Jadi mari Bapak Ibu, kita aktivasi Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita ini. Yang Tuhan sudah kasih jangan disia-siakan ya. Sayang, ada potensi yang besar di dalam hidup ini tapi disia-siakan. Enggak dipakai gitu loh. Ya, seperti gini, kita punya HP ini banyak fitur-fiturnya, banyak ya yang bisa kita pakai tetapi enggak kepake. Padahal kalau yang tahu, saya sih enggak tahu. Saya tahunya cuma WA aja. Saya enggak tahu. Taunya cuma WA, terus baca Alkitab gitu kan. Yang lain ya buka YouTube saya tahu. Tapi kalau yang lain saya nggak ngerti gitu loh. Nah ini sayang gitu kan. Ada fasilitas-fasilitas yang bisa kita ambil dari sana, tetapi nggak kepake. Ya, kalau yang muda-muda sih ya canggih-canggih lah ya pakai fitur-fitur HP. Tapi saya nggak bisa gitu kan. Ya kita kan angkatan zaman dulu gitu ya. Nah. Itulah mari kita aktifkan, kita berdayakan apa yang Tuhan sudah kasih. Jangan sampai kalau orang bilang mubazir. Ya, jangan sampai mubazir, jangan sampai disia-siakan. Sayang. Ya. Mungkin kita bisa kurang-kurang dikit, tetapi karena ada aplikasi, ada fitur yang Tuhan sudah berikan kepada kita, lalu kita manfaatkan, maka kita menjadi yang hebat dan luar biasa. Kita akan berdoa. Saya undang untuk musik untuk masuk ke depan. Kita akan berdoa bagi Bapak Ibu yang belum bisa berbahasa roh. Mari kita pada saat ini kesempatan ya. Di mana pada saat itu Roh Kudus dicurahkan ya, terjadi sesuatu. Kita pun juga akan mengalaminya pada hari ini. Yang belum bisa mengaktifasikan Roh Kudus yang ada dalam hati kita, mari kita aktifasi. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Mari kita angkat suara kita bangkit berdiri. Jangan pandang kiri kananmu, tetapi kita berhadapan dengan Tuhan pada saat ini. Haleluya ya rabata syukur. Tuhan, aku rindu
Angkat lagu ini. Tuhan, Kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Kita nyanyikan dengan kerinduan yang paling dalam. penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Hurabayas, inilah kerinduan kami Tuhan. Tuhan, aku rindu. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mengalami. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh sampai Tuhan melawat kita semua. Mengurapi saat ini, Yesus. Katakan Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini Yesus. Ramata syukur, ramata. Saat ini, Yesus. Mari kita sembah Dia. Buka mulutmu, berkata-kata dengan bahasa Saat ini, penuhi kami. Bapak Ibu yang merasa belum bisa mengaktifasi Roh Kudus yang ada di dalam hatimu, mari maju ke depan. Kami akan berdoa buat kalian. Sampai kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah mencurahkan Roh Kudus buat kita semua, buat kami semua Tuhan. Bagian kami adalah mengaktifasi apa yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus terus berbicara bagi setiap hati yang ada di tempat ini pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Setiap orang dapat melihat Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Pagi ini Tuhan, kami sudah menerima yang terbaik daripada-Mu ya Bapa, yaitu kebenaran firman-Mu. Bahwa di dalam hidup kami Tuhan ada kuasa dinamis, yaitu kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh terus kami syukuri dan terus kami mau bekerja sama. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami untuk Roh Kudus-Mu bekerja lebih lagi di dalam kehidupan setiap kami. Biarlah mulai dari hari ini sampai seterusnya Tuhan, hanya Roh-Mu yang memimpin kehidupan tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Abah. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan juga buat haleluya untuk Bapak Gembala kami yang saat ini Tuhan tidak bersama dengan kami, Pak Bram Tuhan. Hamba-Mu ada melayani Tuhan di Kupang ya Bapa. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Dimanapun Tuhan hamba-Mu ini melayani Engkau ya Bapa. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai hamba-Mu. Engkau yang melindungi, Engkau yang menjagai, Engkau yang memberikan kekuatan, hikmat, marifat surgawi. Dan kami percaya ada tanda-tanda ajaib di setiap pelayanan hamba-Mu ini, dimanapun Tuhan mengutus hamba-Mu ini. Terima kasih juga kami membawa doa kami bagi Ibu Gembala kami, Ibu Seril. Biarlah Tuhan terus Roh-Mu menyertai Ibu Gembala kami ini ya Bapa. Tuhan memberikan kasih karunia-Mu lebih lagi Tuhan. Sehingga Ibu Gembala kami ini boleh menjadi penopang doa bagi hamba-Mu Pak Bram, juga bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk pelayanan hamba-Mu ini di dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Juga kami membawa doa kami bagi anak-anaknya ya Bapak, Sharon, Gerald dan Adrian. Terus kami menyerahkan anak-anak ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati masa depannya, sekolahnya, pekerjaannya. Apapun yang mereka buat Tuhan membuat berhasil. Ada penyediaan di dalam kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih Abah ya Bapa, terima kasih nama-Mu saja yang boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Pak Haryanto Tuhan. Terima kasih Tuhan hamba-Mu ini Tuhan sudah Tuhan pakai di gereja kami ini untuk melayani Engkau, melayani pekerjaan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati Pak Haryanto lebih hari lebih dahsyat, lebih hari lebih heran. Tuhan terus menganugerahkan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Sehingga Tuhan hari-hari ke depan kami terus akan melihat nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan Pak Haryanto. Juga keluarganya Bu Nona, juga anak-anaknya Tuhan menyertai dan memberkati. Apapun Tuhan yang mereka kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Abah, kami berdoa juga Tuhan bagi para diakan pengerja di tempat ini. Bagi Pak Edili dan keluarga, juga Tuhan bagi hamba-hamba-Mu yang lain, biarlah Tuhan ada hikmat, ada kuasa Roh Kudus-Mu, ada kesatuan hati, ada kemurahan hati di dalam melayani Engkau, sehingga di dalam kehidupan setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini, kami boleh bukan melayani
pekerjaanmu saja, tapi kami boleh melayani Engkau. Dan namamu saja yang dipermuliakan. Ketika ada kesatuan hati, di situ Tuhan memerintahkan berkat-berkat tercurah dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Aba ya Bapa, biarlah kehidupan hamba-hambamu ini boleh semakin hari semakin dikuduskan dan semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga membawa doa kami bagi bangsa kami tercinta. Saat ini Tuhan kami deklarasikan, kami memberkati Indonesia. Indonesia adalah negara yang aman, Indonesia adalah negara yang sejahtera, Indonesia adalah negara yang makmur, Indonesia adalah negara yang di dalamnya ada kasih karunia Tuhan, ada keamanan, ada perlindungan, ada pimpinan Tuhan. Pemimpin kami adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin kami adalah pemimpin yang bekerja untuk rakyat. Rakyatnya adalah rakyat yang saling mencintai, saling menghormati, saling mengasihi, dan saling diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, ekonomi akan terus bertumbuh. Keamanan TNI Polri, Tuhan terus memegang kendali. Dan di dalamnya ada hikmat Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Segala radikalisme kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak Amir Ma'ruf. Tuhan akan menyertai sampai akhir kepemimpinan mereka. Dan kami juga Tuhan mendoakan untuk pemilihan pemimpin kami di tahun 2024. Tuhan sudah memberikan pemimpin yang terbaik, anak bangsa yang terbaik, anak bangsa yang takut akan Tuhan, anak bangsa yang mengasihi negeri ini, yang mencintai negeri ini, sehingga Tuhan dia akan bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi dan golongan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya akan banyak jiwa-jiwa diselamatkan di Indonesia. Penuaian jiwa terjadi dari yang anak-anak, para anak muda dan sampai yang tua. Kami percaya ada kepenuhan Roh Kudus. Penuaian jiwa besar-besaran akan terjadi. Indonesia bermartabat, Indonesia dihormati oleh bangsa-bangsa dan duduk sejajar dengan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami aminkan doa ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan membawa persembahan kita akan deklarasikan, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan persembahan di kotak persembahan. Bagi yang langsung mau transfer atau QR ada di belakang meja ya. Baiklah, kita akan mendengarkan warta jemaat sepekan. Warta jemaat tidak ada ya pagi ini. Saya akan membacakan warta sepekan ya. Yang pertama adalah Citra D diadakan di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 jam 8 sampai jam 16 di gereja ini ya, maksudnya adalah murid SPK Angkatan 21 wajib ikut. Bagi jemaat yang mau ikut dan bukan peserta SPK dapat mendaftarkan diri ke Kak Deborah. Ada Kak Deborah di sini, bisa angkat tangan Kak Deborah?
Oh di bawah ya, Kak Deborah lagi di bawah. Oke, selanjutnya kita akan ada baptisan air yang akan diadakan di hari Sabtu tanggal 17 Juni jam 10 ya. Bertempat di Citra Grand, rumah Pak Yoyo dan Ibu Nana. Boleh lambaikan tangan, Bu Nana, Pak Yoyo. Ya, yang belum tahu. Terima kasih Pak Yoyo, Bu Nana yang sudah memberikan rumahnya ya sebagai tempat baptisan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang mau mengikuti pelayanan baptisan air, bisa mengisi formulir nanti ya di bawah. Ada formulirnya, bisa mengisi selesai ibadah. Kemudian ibadah kita di hari Minggu 4 Juni, ibadah 1 jam 9, ibadah 2 jam 11 dilayani oleh Pak Gembala kita, Pak Bram Soendun. Gembala, adakah hari ini yang berulang tahun, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun? Ada kayaknya Pak, ada Pak? Oh Kanaya, iya. Kami atas nama Gembala Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kanaya. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati studinya ya. Haleluya, puji Tuhan. Demikian bagi jemaat yang lain mungkin ada, kita ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sukacita dan damai sejahtera senantiasa menyertai. Pagi ini adakah jiwa yang baru hadir pagi ini? Semua jemaat yang setia, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita minggu depan bawa jiwa-jiwa yang baru. Haleluya. Nanti jangan lupa jemaat memasukkan kotak persembahannya. Dan saya kembalikan waktu kepada Ibu Gembala untuk doa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati studimu. Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan dan membuatnya berhasil. Biarlah kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu boleh mengambil waktu sejenak bersyukur untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Baik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu kembali di ibadah minggu depan. Mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk memasukkan amplop persembahan di sebelah kanan.